Swastiastu. Perkenalkan, saya Ika Rosa Putra, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus pembunuhan Marsinah dan peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun tidak sengaja ataupun kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM. Seseorang atau kelompok yang dijamin undang-undang ini dan tidak bisa mendapat atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Undang-undang tersebut yang saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah kita mengetahui apa itu pelanggaran HAM, sekarang kita langsung saja ke topik pembahasan kita, yaitu yang pertama kita akan membahas kasus pembunuhan Marsinah. Dikutip dari suara.com, aktivitas sekaligus buruh PT Catur Putra Surya atau disingkat dengan CPS di Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Marsinah, ditemukan tewas mengenaskan di hutan Dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Jasadnya ditemukan tepat pada 8 Mei 1993 atau 27 tahun silam, usai melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Kematian Marsinah hingga kini masih menyiksa misteri yang belum terpecahkan. Sebelum ditemukan tewas, Marsinah memimpin aksi demo buruh PT CPS. Mereka menuntut adanya kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250.000 per hari sesuai dengan instruksi Gubernur KTH DKI Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1992. Pada 3 Mei 1993, sebanyak 150 buruh dari total 200 buruh yang bekerja di pabrik arloji itu melakukan aksi mogok kerja. Marsinah yang saat itu berusia 24 tahun berdiri di barisan terdepan menyuarakan hak-hak buruh yang selama ini tidak pernah terpenuhi. Aksi mogok kerja digelar selama 2 hari. Di hari kedua, pihak manajemen perusahaan memanggil 15 orang perwakilan yang melakukan mediasi. Meski mediasi berjalan alot, pihak perusahaan akhirnya mau memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh para buruh. Perjuangan Marsinah dan ratusan buruh lainnya untuk menyuarakan hak mereka yang menemukan akhir bahagia dikabulkan oleh perusahaan. Kenaikan gaji pokok sebesar 20% sesuai peraturan yang telah disepakati oleh perusahaan yang akan dipenuhi. Namun, kabar sukacita tersebut berujung pada pemanggilan 10 buruh PT CPS oleh militer. Mereka dipanggil merupakan para pembunuh yang paling lantang bersuara selama unjuk rasa berlangsung. Mengetahui hal itu, Marsinah pun datang mendampingi teman-temannya itu. Dalam pertemuan itu, perwira Kodim, para buruh diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Meski berada di bawah ancaman, Marsinah tidak gentar. Dari pertemuan tersebut, paksa buruh pun membubarkan diri. Buruh lainnya yang memutuskan untuk pulang ke kediaman masing-masing, sementara Marsinah pamit untuk makan.
Tak disangka, ternyata itu adalah pertemuan terakhir para buruh dengan Marsinah. Sejak malam itu Marsinah menghilang selama 3 hari. Absennya Marsinah bekerja di pabrik arloji membuat rekan-rekan buruh gusar. Awalnya, mereka menunggu Marsinah izin pulang ke kampung halamannya di Nganjuk. Selama 3 hari Marsinah hilang, rekan-rekan buruh berusaha mencari keberadaannya. Pada 8 Mei 1993 pagi, mereka dikejutkan dengan kabar Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi luka di hutan kawasan Nganjuk. Jasad Marsinah dibawa ke rumah sakit umum di daerah Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum et repertum yang dilakukan, ada luka robek teratur sepanjang 3 cm di tubuh Marsinah. Luka tersebut ditemui mulai dari dinding lubang kemaluan hingga ke rongga perut. Tulang panggul bagian depan hancur dan di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang. Tak hanya itu, selaput darah Marsinah robek. Kantung kemih dan usus bawah mengalami memar hingga rongga perut mengalami pendarahan. Usai dimakamkan, makam Marsinah pun kembali dibongkar untuk dilakukannya otopsi. Dari otopsi yang dilakukan oleh tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya, hasil otopsi menunjukkan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Hingga kini, kasus pembunuhan terhadap Marsinah belum juga dapat terbongkar. Aparat membentuk tim terpadu dan mencokok 8 orang petinggi PT JPS. Penangkapan ini dinilai menyalahi proses hukum lantaran dilakukan tanpa surat penangkapan. Mereka disiksa untuk mengakui telah melakukan skenario pembunuhan terhadap Marsinah. Pemilik CT JPS, yaitu Yudi Susanto, ikut dibekuk. Setelah 18 hari berlalu, petinggi JPS Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sementara staf lainnya mendapat vonis beragam, mulai dari 4 hingga 12 tahun. Saat proses naik banding di pengadilan tinggi, Yudi dinyatakan bebas. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Banyak pihak yang menyayangkan hal tersebut diduga adanya rekayasa penyelidikan. Setelah 27 tahun berlalu, kasus Marsinah belum juga bisa terpecahkan. Dalang di balik pembunuhan Marsinah belum diketahui. Perjuangan Marsinah dalam melawan ketidakadilan pun menjadi sejarah. Ia pun disebut pahlawan buruh. Oke, setelah kita membahas kasus pembunuhan Marsinah, sekarang kita lanjut ke topik kedua, yaitu peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Peristiwa kekerasan di Timur Timur pada tahun 1999 akibat adanya jajak pendapat bagi masyarakat di sana untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebagian masyarakat Timur Timur menginginkan provinsi termuda di Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Militer Indonesia yang telah bertahun-tahun bertugas di sana marah dengan melakukan berbagai tindakan anarki berupa penghapusan bangunan dan kekerasan bagi masyarakat di sana. Aksi militer Indonesia tersebut mendapat reaksi dan kecaman dari negara lain dan PBB. Media asing dari berbagai penjuru dunia ikut memberitakan
peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Timur. Karena dianggap telah melanggar HAM, PBB awal misi bantuan ke Timur Timur. Sejak September 1999 mencatat anggota milisi main teror dan membunuh warga sipil tak bersenjata, rumah terbakar, menggusur sejumlah orang besar. Anggota staf UNAMED menyaksikan milisi bertindak dengan kekerasan dalam tampilan penuh bersenjata. Polisi dan personel militer yang baik berdiri dan menyaksikan atau secara aktif membantu milisi. Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada bulan September 1999 menemukan bukti bahwa Timur Timur melihat kampanye yang disengaja disistematis merupakan pelanggaran berat HAM, hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disertakan pembunuhan sadis, termasuk penargetan pendukung pro kemerdekaan, tokoh masyarakat dan anggota klerus, pengusiran yang disengaja dan sudah lama direncanakan secara paksa antara 120.000 dan 200.000 orang, meskipun diperkirakan kemudian setinggi 500.000 orang pengungsi atau 60% dari populasi 250.000 dari mereka yang menjadi pengungsi. Kekerasan terhadap dan intimidasi dan penyiksaan mahasiswa, intelektual dan aktivitas, pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, penghilangan paksa dan pemisahan anggota keluarga, perekrutan paksa orang muda Timur Timur ke dalam milisi, dan perusakan dan penjarahan harta benda atau Human Rights Watch. Kemudian diperkirakan 70% bangunan di Timur Timur hancur. Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merekomendasikan pembentukan sebuah komisi internasional untuk mengumpul dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan. Para sekretaris jenderal PBB yang didirikan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timur Timur untuk pengumpulan informasi tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan di Timur Timur sejak 1999. Dikutip dari Bambang Prayitno, peristiwa kekerasan di Timur Timur sekitar tahun 1999 akibat adanya jajak pendapat bagi masyarakat yang di sana menentukan nasib sendiri. Oke, baik, sekian yang bisa saya jelaskan tentang pelanggaran HAM. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Ika Dek Rosa Putra, pamit undur diri. Salam sejahtera, stay at home, be yourself and never surrender. Om Santi 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 Om.